Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Sahabat-sahabat Najah Official dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel kami Najah Official. Semoga dalam perjumpaan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan zahir, kesehatan batin, dan juga kesehatan akal fikir. Dan semoga kita senantiasa dipermudah dalam hal menjalankan kebaikan, dijauhkan dari hal-hal kemungkaran, dan semoga kita dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat, pada malam Jumat ini, malam Saidul Yaum ini, berjumpa lagi dengan channel kami. Dan pada malam hari ini langsung saja kami membawakan edisi yang berbeda, yang tidak sama, atau bisa dikatakan luar biasa, karena edisi malam hari ini itu ya tidak biasa, makanya luar biasa. Di edisi malam hari ini kami akan membahas menerangkan atau bisa dikatakan membacakan kebaikan-kebaikan Samsudin yang digembor-gemborkan oleh para pendukungnya, lewat komentar-komentar. Itu ketika sang junjungannya itu diterangkan atau dikritisi hal yang dilakukannya di dunia konten maupun dunia perobatan, itu para fan-fannya itu gemar datang melindungi dan gemar datang membela, menunjukkan atau menuliskan kata-kata kebaikan Samsudin. Jadi sesuai yang ditampil tadi, ini khusus untuk membahas kebaikan-kebaikan Samsudin menurut fan-fan atau pembela-pembela atau antek-antek dari Samsudin sendiri. Jadi ini sudah ada map, langsung saja ini kami tunjukkan. Ini ada map, ini akan kami bacakan. Menurut pendapat dari pendukung-pendukungnya Samsudin, itu kebaikan Samsudin atau keistimewaan lah, itu dia itu orang yang bermanfaat buat umat, atau bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit baik non medis maupun medis. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengadakan pembelaan seperti itu ketika Samsudin diterangkan aksi-aksinya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Samsudin itu orang yang betul-betul bermanfaat buat orang yang sakit, suka menolong orang yang sakit, atau bisa menyembuhkan orang yang lagi sakit, baik sakit medis maupun non medis. Itu satu. Terus di sini yang kedua, Samsudin itu orang yang orang yang sakti, mempunyai ilmu hikmah tinggi, atau mempunyai ilmu kekebalan, atau orang yang mempunyai kanuragan. Itu ada seperti itu yang mengatakan, atau yang memahami Samsudin orang seperti itu ada. Terus yang ketiga, ada yang mengatakan Samsudin itu, atau memahami Samsudin itu orangnya lemah lembut, santun, atau adabnya sangat beradab.
itu ada. Terus ada juga yang mengatakan Samsudin ini orang setengah wali, bukan gemen-gemen. Ada yang mengatakan seperti itu di channel YouTube-nya itu. Ada orang, salah satu YouTuber mengatakan atau bikin judul Samsudin itu manusia setengah wali, bukan ulama lagi tapi kelasnya manusia setengah wali, atau bisa dikatakan ya apa ya, dia adalah memang betul-betul ulama, memang betul-betul guru, bisa dijadikan panutan. Itu sahabat-sahabat, mungkin cuma 4 itu yang dapat kami sebutkan terkait pendapat atau pembelaan dari antek-antek Samsudin. Ini untuk yang nomor 1, biar terang benderang kita bahas sahabat-sahabat, biar terang benderang, tidak di kegelapan atau kita mendapatkan informasi yang tidak benar. Itu mari kita bahas bersama-sama soal Samsudin bisa menyembuhkan atau orang yang dibutuhkan umat dalam jasa perobatan. Itu betulkah seperti itu? Betulkah Samsudin bisa mengobati penyakit medis maupun non medis seperti gangguan sihir, tenung, santet dan lain sebagainya? Itu kalau kami mengatakan sesuai realita, itu tidak benar. Karena apa yang dia narasikan, apa yang dia katakan kepada mantan-mantan pasiennya, itu pasti dibumbu-bumbui dengan hal-hal gaib, serangan-serangan santet, sihir dan lain sebagainya. Ada di rumahnya ada buful, diganggu jin dan jun, itu seperti itu. Kalau mengobati seperti itu Samsudin tidak bisa. Katanya mendoakan, tapi banyak hal-hal yang sudah kita ketahui bersama, trik-triknya itu sudah dibongkar oleh pesulap merah, oleh orang-orang yang mengedukasi lewat channel YouTube-nya. Bahkan diterangkan dari orang dalam, triknya pun sudah gamblang gitu. Kayak Rizky Trada, Bang Ian, dan mantan pasiennya yang sudah sadar, itu kan sudah menerangkan trik-trik pengobatannya. Tapi ini buat informasi, itu memang ada satu penyakit yang bisa disembuhkan. Keahlian Samsudin ini ada satu yang dia ahli mengobati satu penyakit, yaitu sakit kanker. Itu saya mengetahui memang betul Samsudin bisa mengobati penyakit satu itu, kanker. Bahasa panjangnya kantong kering. Itu bisa memang. Loh, kok bisa seperti itu? Penyakit kantong kering itu maksudnya apa? Jadi orang yang mana cuma memandang rupiah, terus dia mau berperan menjadi dukun lah, menjadi preman lah, bahkan mau menjadi beraktor menjadi pasien, itu sama Samsudin pasti kantongnya akan tidak kering kembali, jadi akan terisi ketika mau mendukung aksi-aksi Samsudin, bikin konten pembodohan, bikin konten mempromosikan perobatan. Itu Samsudin ahli.
memang bisa mengobati itu. Jadi kalau ada orang yang cuma memandang rupiah tanpa memikirkan dampak atau akibat dari hal yang telah dilakukan, itu ya apa? Maka kantongnya itu akan terisi dari bayaran-bayaran yang diberikan oleh Samsudin ketika mau mendukung bikin konten pembodohan, bikin konten memasarkan aksi-aksi jasa perobatan, jasa pembersihan rumah. Bahkan ada yang apa ya, rela beraktor atau menjadi pasien yang mana mukanya buruk karena apa ya, disantet. Setelah menolak cinta itu wajahnya buruk gitu. Ada yang sudah saya terangkan itu Pak Yatno dan anaknya Pak Yatno itu Pak Agus. Dan ada banyak lagi itu tembok keluar darah itu Mbah Dobong julukannya. Itu juga pasien bayaran. Mengakunya istrinya dispresi ya, gangguan lah psikisnya karena ada ulah campur dari jin dan jun lagi. Terus ada lagi berakting menjadi orang gila, itu ada, belum kami tunjukkan kan jenengan. Itu karena memandang rupiah atau mau dibayar Samsudin itu ya beradegan layaknya seperti orang gila betul, dipasung, didatangi Samsudin, itu sembuh, itu ada. Terus untuk mempercepat ini, yang kedua tadi katanya Samsudin mempunyai kesaktian atau orang yang mempunyai ilmu hikmah tinggi, atau bisa dikatakan mempunyai ilmu kekebalan. Benarkah seperti itu? Banyak yang mengira Samsudin itu sakti melawan dukun santet, dikubur hidup-hidup itu kan, dikubur hidup itu dikatakan sakti, mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Saya ngopi dulu. Betulkah dia itu sakti? Saya jawab tidak, sahabat-sahabat. Kesaktiannya itu hanyalah di layar kaca atau cuma di kontennya saja. Jadi Topo Pendem pun triknya atau skenarionya sudah dibongkar oleh Rizky Trada. Terus melawan dukun santet, ya yang dilawan dukun-dukunnya sendiri yang dibayar, dukun bayaran. Kenapa kok dia kelihatan sakti seperti itu? Atau banyak yang mengatakan sakti. Sampai sekarang loh dia masih leluasa, walaupun realitanya banyak ya sudah yang menerangkan terkait aksi-aksinya, kok dia masih santai. Karena kesaktian dari uang mahar mantan-mantan pasiennya dulu. Sahabat-sahabat, ini masih ada sisa-sisa dari kekuatan atau kesaktian uang mahar yang mana bisa bikin Samsudin masih beraksi kembali. Tapi insya Allah semoga kedepannya cepat teratasi biar tidak bikin drama kembali, biar tidak menyerang orang-orang yang menerangkan kebenaran. Jadi siapapun orangnya, ketika menerangkan kebenaran atau aksi-aksi Samsudin itu sesuai realita, itu pasti akan diserang
lewat komentar, lewat penggiringan opini itu pasti. Kayak Rizky Trada dituduh mencuri lah dan lain sebagainya, kayak Bang Ian santri kurang ajar dan lain sebagainya. Kayak channel Pak Demukri itu dituduh orang yang iri, orang yang dengki dan lain sebagainya. Pokoknya siapapun orang yang menerangkan aksi-aksi Samsudin sesuai realita itu pasti akan diserang. Itu. Jadi jelas ya, kesaktiannya adalah uang mahar dari mantan-mantan pasiennya. Jadi untuk menabok sini menabok sana itu ada kemungkinan. Tapi terus biar tidak lama-lama, ini kan dikatakan Samsudin santun, ramah tamah, adabnya luar biasa. Itu betulkah seperti itu? Ya kalau kita lihat secara kasat mata di layar kaca, di media sosial, di kontennya, memang santun betul, memang ramah betul, ramah tamah malahan. Terbukti ketika melawan dukun santet itu dia juga ramah tamah gitu. Ngomongnya santun itu di layar kaca, tapi untuk realitanya yang jenengan tanyakan pada orang-orang dalam yang sudah keluar, itu betulkah dia santun? Kalau saya bisa menjawab, realitanya tidak seperti itu. Karena apa? Karena ketika kami menerangkan, mengkritik, menyarankan terkait aksi-aksi dia di dunia konten, itu saya ditantang, ngomong kasar sama saya. Itu tantangannya ya ada di channel YouTube saya. Itu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk kesaktian, untuk dia itu ahli mengobati, kesantunan dia itu sudah terjawabkan ya, semoga tercerahkan. Terus ada lagi yang mengatakan dia itu guru atau ulama, atau ada malah yang mengatakan dia itu manusia setengah wali. Itu wali murid atau wali apa gitu. Kok dikatakan seperti itu? Coba dipahami saja definisi atau orang yang dikatakan ulama itu seperti apa, itu dipahami dulu lah. Jangan ngawur gitu. Dukung jangan dukung, tapi jangan keterlaluan. Dia memang pakaiannya ya layaknya seperti ulama besar, layaknya orang yang sangat alim. Tapi kalau kita peka, kalau fan-fannya itu bisa melebarkan sayap tentang pengetahuan informasi, itu sudah terjawab. Dia dari segi baca Al-Qur'annya bagaimana, tajwidnya, makhrajnya, hurufnya bagaimana, kayak mengartikan ayat surat An-Nas itu bagaimana, itu kan sudah sudah tampak gitu. Ketika dia ngimami itu bagaimana, sudah banyak orang yang menerangkan terkait penyamaran dia, pengakuan dia sebagai guru. Sudah banyak yang menerangkan. Jadi mungkin cukup itu ya sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan pada edisi malam hari ini, yang mana membahas kebaikan-kebaikan Samsudin itu kan sudah jelas ya. Jadi terbantahkan semua pembelaan dari antek-anteknya. Maka dari itu ini ada di map ini ada lab
yang tadi, kebaikan-kebaikan tadi yang sesuai sudah saya terangkan itu dilap saja. Jadi realitanya, kebaikannya atau kesaktiannya atau kesantunannya itu hanyalah di layar kaca saja. Fakta dan kenyataan itu tidak ada. Makanya ya kosong. Makanya kosong. Ya, semoga dengan apa yang kami terangkan, kami bahas ini menambah pengetahuan, menambah pengertian. Kita harus hati-hati oleh aksi-aksi oknum-oknum yang meraih keuntungan dari orang-orang yang tersugesti, orang-orang yang yang namanya apa kok lupa. Intinya orang-orang yang tidak jeli atau tidak teliti mengamati informasi-informasi dari YouTube itu dimanfaatkan, tertarik, tersugestikan dengan kesaktian, dengan perubatan yang nggak wajar, terus dari aksi-aksi menarik benda pusaka dari alam gaib itu, sahabat-sahabat. Makanya kita harus tetap waspada, kita harus waspada, apalagi ya, peka, teliti, dan ketika kita mendapatkan informasi yang atau tontonan yang sekiranya itu menyimpang, itu kita kita sharingkan sama temen atau bahkan kita tanyakan pada ulama-ulama setempat biar kita itu tidak gampang terjerumus oleh aksi-aksi pembodohan, aksi-aksi penyesatan. Itu ya sahabat-sahabat, kiranya itu semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semua itu mempunyai atau diberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, kita terhindar dari aksi-aksi tipu daya, kita terhindar dari aksi-aksi perobatan abal-abal, kita terhindar dari oknum-oknum dukun berkedok agama. Amin, Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.